Selamat datang di channel Light Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah seorang gadis remaja yang mendapatkan kekuatan mistis yang diwariskan turun-temurun dari zaman kuno, yang bisa mengubahnya menjadi panda merah yang lucu dan imut. Tapi karena bisa menjadi berbahaya dan mengganggu, maka karunia ini juga dianggap sebagai kutukan. Lalu, bagaimanakah gadis remaja yang gaul yang hidup di zaman sekarang ini dapat mengatasinya? Mari kita menyaksikannya. Di sebuah kota Toronto, hiduplah gadis remaja yang ceria, berusia 13 tahun. Ia bernama Maylin Lee, yang dipanggil Mei Mei. Ia selalu diajarkan oleh orang tuanya untuk selalu menghormati orang tua dan para leluhur. Ia adalah seorang gadis yang pandai dan gaul. Ia mempunyai 3 orang teman akrab di sekolahnya, Miriam, Priya, Abi. Mereka berempat sangat akrab, kemana-mana selalu bersama. Sebagai anak ABG, teman-temannya suka melihat Devon, pemuda kasir minimarket yang ganteng bergaya modis seperti personil penyanyi pop. Tapi Meme mengatakan tidak terlalu menyukainya. Ia lebih menyukai para personil boy band Four Town. Seperti remaja pada umumnya, mereka sangat mengidolakan Four Town, boy band yang disukai anak-anak muda. Setiap pulang sekolah, Meme selalu membantu ibunya untuk bersih-bersih di kuil. Karena orang tuanya bekerja sebagai pengurus kuil dan tinggal di sebelah kuil. Kuil tertua yang berada di Chinatown di Toronto. Tempat untuk bersembayang, menghormati dewa, dan para leluhur. Di antara para leluhur, yang paling dihormati adalah Sanyi. Ia terpelajar, penyair, dan penyayang binatang. Dia sangat menyukai binatang panda merah karena dipercaya dapat memberikan keberuntungan. See you next time. Thanks for coming. Setelah selesai mengurus kuil, mereka makan malam bersama. Sambil menunggu ayahnya yang sedang memasak makan malam, Meme melihat iklan di TV kalau boyband Four Town akan mengadakan konser di kota Toronto. Meme menjadi sangat kesenangan, tapi ibunya yang berbeda generasi dengannya tidak menyukainya. Usai makan malam, Meme yang lagi santai di kamarnya sedang asik menggambar sambil berpikir mengapa teman-temannya menyukai Devon, kasir minimarket itu. Dan tanpa sadar, ia menggambar Devon. Melihat Devon nampak keren juga bila digambar. Mulai timbul rasa tertarik dalam hatinya. Sambil malu-malu, ia mulai menghayal dan menggambar Devon sedang merangkul dirinya. Mendengar ibunya mengetuk pintu, ia segera menyembunyikan buku itu di bawah tempat tidurnya. Namun gagal. Ibu yang masuk ke kamar melihat buku itu dan mengambilnya, yang membuat ibunya menjadi kaget dan marah melihat gambar-gambar yang dibuat Meme. Who is he? Did he do these things? It's just made up, Mom. Ibunya yang suka berbelanja di minimarket itu tahu kalau pria itu yang digambar adalah Devon. Ia segera mengajak Meme pergi ke minimarket itu, lalu merabrak Devon dan memarahinya karena ia mengira pemuda itu telah menggoda anak gadisnya yang masih remaja. Dengan menunjukkan gambar Meme pada Devon yang bingung karena memang ia tidak tahu apa-apa. Hingga orang-orang yang ada di toko itu menjadi tahu dan menertawai Meme, termasuk teman sekolah Meme yang bernama Taylor yang sedang berada di sana, yang membuat Meme menjadi sangat malu. Thank goodness I was here. Hingga sesampainya di rumah, ia pun menjadi stres dan galau karena malu dengan apa yang dilakukan ibunya. Sampai ia mengalami mimpi buruk dalam tidurnya, dan di dalam mimpi ia melihat roh panda merah yang keluar dari kuil. Pagi harinya, ketika bangun tidur dan pergi ke kamar mandi, ia terkejut melihat dirinya di cermin. Ia telah berubah menjadi panda merah yang besar. Mendengar Meme menjerit, ibunya segera menuju ke kamar mandi, menanyakan apa yang sedang terjadi. Meme mengatakan ada perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Mengira Meme yang sudah beranjak remaja mulai mengalami menstruasi, ibunya segera mengambil pembalut. Meme yang panik dan bingung kemudian segera kembali ke kamar. Ketika perasaannya mulai tenang, perlahan ia berubah menjadi manusia kembali. Akhirnya Meme pun menyadari perubahan itu terjadi bila ia sedang dalam perasaan emosional. Meskipun ia bisa berubah menjadi manusia kembali, tapi rambutnya tetap berubah menjadi merah. Dengan menggunakan topi untuk menutupi rambutnya,
Meme pergi ke sekolah, diantar oleh ibunya yang terus menceramahinya. Sesampainya di sekolah, teman-temannya memberitahukan kalau Tyler telah menyebarkan cerita kejadian semalam yang terjadi di minimarket. Melihat Tyler yang meledeknya, Meme menjadi marah. Tapi ia tidak mau meladeninya karena takut akan berubah menjadi panda merah. Kemudian ketika ia sedang belajar di kelas, temannya memberitahu kalau ibunya sedang berada di luar mengawasinya. Meme pun kaget melihatnya. Karena terlihat mencurigakan, penjaga sekolah mencoba untuk mengusirnya hingga terjadi pertengkaran yang menarik perhatian murid-murid di kelas untuk melihat keluar jendela. Tapi ibunya malah mendekati jendela kelas. Dengan mengeluarkan pembalut, ibunya berteriak kepada Meme kalau ia lupa pembalutnya, yang membuat Meme menjadi sangat malu hingga meledak dan ia kembali menjadi panda merah. Ibunya yang melihat menjadi sangat kaget. Sebelum guru dan murid-murid di kelas sempat melihatnya, Meme pun segera kabur. Ibunya segera masuk mengejarnya. Meme berlari menuju toilet wanita. Tapi ia kepergok seorang siswi yang ada di dalam toilet. Lalu ia keluar dari toilet dan berlari meninggalkan gedung sekolah. Ibunya segera mengejarnya dengan mobil sambil menghubungi ayahnya kalau ada masalah darurat. Meme yang berlari di jalan membuat orang-orang yang melihatnya menjadi panik. Ia segera menaiki atap gedung, berlari dan melompati atap gedung, lalu pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menangis dengan kerasnya. Kemudian ibu dan ayahnya datang untuk menenangkannya. Meme pun kaget mendengar perbincangan ayah dan ibunya yang ternyata mengetahui kalau hal aneh ini bakal terjadi pada Meme. What did you say? Kemudian mereka mengajak Meme masuk ke dalam kuil, lalu menceritakan kalau leluhur mereka yang bernama Sanyi mempunyai hubungan mistis dengan panda merah. Ia sangat mencintai panda merah, hingga ia memohon pada para dewa untuk mau mengubahnya menjadi panda merah. Di masa perang dulu, para lelaki semuanya pergi berperang. Sanyi butuh cara untuk melindungi keluarganya. Suatu malam, saat bulan merah, para dewa akhirnya mengabulkan keinginannya. Mereka memberikan Sanyi kemampuan bisa berubah menjadi hewan mistis yang kuat, hingga ia mampu mengusir para bandit untuk melindungi desa dan keluarganya dari kehancuran. Namun, kemampuan yang dimiliki Sanyi itu secara otomatis diwariskan turun-temurun kepada keturunannya. Hingga sekarang, karunia tersebut juga diturunkan kepada Meme. Tapi karena sekarang sudah zaman modern, maka kemampuan itu dianggap sesuatu yang mengganggu. Mendengar semua itu, Meme menjadi marah. Ia menganggap itu adalah sebuah kutukan. Ibunya yang berusaha menenangkannya mengatakan kalau ada cara untuk menyembuhkan semua itu. Karena ia juga pernah mengalami hal yang sama dan berhasil mengatasinya, yakni dengan menjalani ritual pada saat fenomena bulan merah terjadi untuk memisahkan roh panda merah itu dan menguncinya di dalam liontinnya. Keesokan harinya, teman-temannya datang ke rumah. Meme tidak berani bertemu mereka karena tidak ingin mereka tahu kalau ia berubah menjadi panda merah. Tapi ketika Abby mengatakan kalau boyband Four Town akan datang ke Toronto, mendadak Meme langsung membuka jendelanya. Sontak teman-temannya menjadi histeris melihat panda merah yang besar. Meme langsung merangkul mereka masuk ke dalam dan meyakinkan teman-temannya bahwa ini adalah dirinya. Setelah teman-temannya tenang, mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Meme memberitahu kalau ini masalah genetika yang diwariskan ibunya. Ia pun menangis dengan sedihnya karena ia tidak tahu apa bisa kembali menjadi manusia normal lagi. Apalagi setelah ia diberitahu kalau Four Town bakal datang pada tanggal 18 Mei nanti. Lalu teman-temannya mencoba menenangkannya dengan bernyanyi lagu kesukaan mereka yang membuat perasaan Meme menjadi tenang dan ia kembali menjadi manusia lagi. Meme pun sadar kalau cara untuk menahan perubahan panda merah itu dengan mengingat rasa sayang teman-temannya. Kemudian teman-temannya mengajak Meme untuk pergi bersama-sama menghadiri konser dan meminta izin orang tua mereka masing-masing terlebih dahulu. You guys better go. But no buts, Mir. My mom already does. Everything okay? Kemudian Meme memberitahu ibunya kalau ia sudah bisa mengendalikan panda merahnya. Namun orang tuanya yang ragu mengujinya dengan memberikan apa yang tidak disukai oleh Meme untuk membangkitkan emosinya.
Ia pun berhasil melewati ujian-ujian yang diberikan oleh orang tuanya dengan membayangkan kehangatan dan perhatian dari teman-temannya. Lalu, Meme meminta izin pada orang tuanya untuk menonton konser Four Town. Tapi orang tuanya tetap tidak mengizinkan Meme. Mereka takut kalau Meme akan lupa diri dan berubah kembali menjadi panda merah. Dengan kesal, Meme pun pergi ke kamarnya. Mendadak, masalah baru pun muncul. Neneknya yang tinggal di kota lain menelepon. Neneknya yang menonton berita di TV mengenai panda merah yang berkeliaran di kota tahu kalau itu adalah Meme dan ia akan datang dengan bala bantuan untuk menanganinya. Keesokan harinya, mereka berempat bercerita kalau orang tua mereka tidak mengizinkan mereka pergi ke konser. Mereka memutuskan untuk diam-diam datang ke konser meskipun dilarang. Tapi masalahnya, mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membeli tiket konser. Lalu mereka berpikir, bagaimana ya cara mendapatkan uang? Abby meminta Meme untuk berubah menjadi panda karena dia ingin memeluknya agar bisa berpikir lebih jernih. Tiba-tiba masuklah 3 murid lain yang kaget melihat ada panda di sana. Namun bukannya takut, tapi mereka bertiga malah senang melihat panda merah itu dan rela memberikan uang atau apa saja untuk dapat melihatnya. Mendadak, Meme dan teman-temannya mendapat ide bagaimana mendapatkan uang buat beli tiket konser Four Town. Mereka mengadakan pertunjukan berbayar bagi teman-teman di sekolahnya yang ingin berjumpa, bermain, dan berfoto bersama panda merah. Bahkan mereka menjual kaos dan souvenir panda merah. Tentu saja tanpa sepengetahuan Ibu Meme. Setelah beberapa lama mengumpulkan uang, ternyata uang yang mereka kumpulkan masih kurang $100. Tiba-tiba Tyler mengajak bicara. Tyler yang akan mengadakan pesta ulang tahunnya meminta Meme untuk mengadakan pertunjukan panda merah di pestanya. Tentu saja Meme setuju dengan meminta bayaran $200 karena itu dapat menutupi kekurangan uang mereka. Malam harinya, ketika Meme meminta izin pergi belajar bareng di rumah Tyler, ibunya memaksa untuk ikut, tapi tiba-tiba datanglah tante-tantenya dan juga neneknya. Hingga rencananya yang akan melakukan pertunjukan di acara ulang tahun Tyler terancam gagal nih. Nenek dan tante-tantenya datang ingin membantu mengurus ritual untuk Meme. Ibunya menceritakan pada nenek dan tante-tantenya kalau Meme berhasil menahan panda merahnya. Lewat berbagai ujian dengan mengingat cinta kasih orang tuanya, membuat nenek dan tantenya agak heran. Meme yang ingin diam-diam ke rumah Tyler pamit ingin pergi tidur dulu. Tapi neneknya menyusul ke kamarnya dan memperingatkan Meme untuk tidak sering-sering mengeluarkan pandanya. Semakin sering, maka panda itu akan semakin kuat dan ritual yang akan dijalani Meme akan gagal. Kemudian Meme datang ke rumah Tyler. Takut akan peringatan dari neneknya tadi, Meme pun enggan mengeluarkan pandanya lagi. Dan sebagai gantinya, ia mencoba menghibur dengan menggunakan cosplay panda saja. Tyler pun menjadi marah dan mengancam akan membatalkan bayarannya, yang membuat teman-temannya sedih karena bakal batal nonton konser Four Town. Akhirnya, Meme pun mengeluarkan pandanya. Mereka pun bernyanyi, berjoget, dan bersenang-senang bersama panda merah. Setelah nenek dan tante-tantenya pergi menginap ke hotel, ibunya yang mengira Meme sedang tidur masuk ke kamar untuk melihat keadaan Meme. Tanpa sengaja, ia menemukan kaos beserta barang pernak-pernik panda merah yang dijual Meme di bawah ranjangnya, yang membuat ibunya menjadi marah lalu membangunkan Meme. Tapi Meme tidak berada di tempat tidurnya. Sementara Meme bersama teman-temannya sedang bersantai di atap rumah Tyler melepas lelah. Mereka sangat gembira karena bakal mempunyai uang yang cukup untuk membeli tiket konser Four Town. Tiba-tiba mereka mendengar iklan di radio kalau boyband Four Town akan datang ke Toronto tanggal 25 Mei. Ternyata si Abby salah melihat tanggal di brosur, bukan tanggal 18 tapi tanggal 25, tanggal yang sama dengan malam di mana Meme akan mengadakan ritual pada saat bulan merah, yang membuat Meme menjadi panik. Terlebih lagi, Tyler yang menyuruhnya turun untuk kembali bermain dan memarahinya karena Meme menolaknya, yang membuat Meme makin geram lalu menyerang Tyler. Untung saja ibu Meme muncul menghentikannya.
Setelah meminta maaf kepada orang tua Taylor, ibunya lalu memarahi teman-temannya karena dianggap sudah memanfaatkan Mei untuk mencari uang. Teman-temannya mengatakan kalau ini juga adalah ide Mei. Tapi Mei tidak berani mengakuinya, yang membuat teman-temannya menjadi kesal karena hanya mereka yang dipersalahkan. Lalu ibunya segera membawa Mei pulang. Beberapa hari kemudian, tibalah hari di mana Fortown akan mengadakan konser. Tapi, Mei tidak bisa menghadirinya karena dia harus mengadakan ritual untuk mengunci panda merahnya. Saat Mei sedang bersiap-siap, ayahnya masuk menunjukkan rekaman video panda Mei. Namun Mei ingin menghapusnya, tapi ayahnya mencegahnya. Lalu ia bercerita, dulu ibunya pernah bertengkar dengan neneknya karena neneknya menentang hubungan ibunya dengan dirinya, yang membuat ibunya berubah menjadi panda besar dan hampir menghancurkan kuil. Setiap orang punya beragam sisi dan beberapa sisi memang rumit. Intinya bukan menyingkirkan hal buruk, tapi memberikannya tempat dan hidup dengannya. Seperti yang ia lihat di video itu yang membuatnya senang. Kemudian Mei keluar dan mereka semua sudah menunggu Mei untuk memulai ritual. Paman Gao yang memimpin ritual mengatakan pada Mei jangan keluar dari lingkaran. Selama bulan merah bersinar, alam astral akan terbuka dan lingkaran itu adalah portal. Portal akan terbuka jika kita bernyanyi dari hati, lagu apa saja. Karena nenekmu kuno, maka lagu yang dinyanyikannya kuno. Jadi fokuslah, biarlah mereka menuntunmu. Saat bulan mulai berwarna merah, Paman Gao mengarahkan pedangnya. Seketika itu juga, jiwa Mei berada di dalam alam astral. Dan Mei bertemu dengan leluhurnya, San Yi. Lalu San Yi membuat semacam portal. Untuk memisahkan roh panda merah tersebut, Mei harus melalui portal itu. Ketika Mei berjuang melewati portal untuk melepaskan panda merahnya, tiba-tiba ia teringat kegembiraan dan kebahagiaan pada saat dirinya menjadi panda merah. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mempertahankan panda merahnya itu. Keluarganya menjadi kaget karena ritualnya gagal. Ketika ibunya meminta mengulang ritualnya kembali, Mei langsung menolak dan mengatakan ia ingin tetap mempertahankan panda merahnya. Lalu Mei hendak berlari pergi ke tempat konser. Keluarganya mencoba untuk menahannya. Namun, Mei berhasil menghempas mereka lalu berlari keluar. Hingga membuat liontin kalung ibunya menjadi retak. Ibunya menjadi sangat marah. Liontin itu pun menjadi pecah, yang membuat ibunya kembali berubah menjadi panda merah. Dengan kekuatan pandanya, Mei berlari dan melompati atap-atap gedung, lalu melompat masuk ke dalam stadion konser. Kemudian mendarat tepat di dekat teman-temannya. Lalu mereka pun berbaikan kembali. Kemudian mereka bergembira bersama, menikmati konser boyband idola mereka. Who knows what's up? Give me 1, 2, 3, 4. Sementara ibunya yang menjadi panda raksasa berjalan mendekati stadion. Ketika Mei hendak menyalami tangan idolanya yang menyambutnya dari atas panggung, tiba-tiba ibunya datang mengamuk dengan meneriakkan nama Mei yang merusak atap stadion lalu masuk ke dalam, yang membuat semua orang pada lari ketakutan. Tak lama kemudian keluarganya tiba di sana. Mei tidak menyangka kalau panda ibunya besar seperti raksasa. Ibunya lalu mencengkeram Mei dan memarahinya. Mei pun menjadi marah dan berubah menjadi panda. Lalu ia melepaskan diri dari cengkeraman ibunya. Ia lalu mengutarakan isi hatinya kalau selama ini dia menyukai hal-hal yang tidak disukai dan dilarang ibunya karena ia sudah berusia 13 tahun. Mendengar itu, ibunya menjadi semakin marah. Neneknya segera memberikan perintah untuk memulai ritual kembali. Ayahnya segera berlari untuk membuat garis lingkaran. Neneknya menyuruh Mei untuk mengalihkan perhatian ibunya. Ibunya yang kalap berusaha menangkapnya. Tapi Mei dengan gesit berusaha menghindar sambil mengejeknya.
untuk menarik perhatiannya dan berusaha menyibukkannya. Keluarganya yang sudah siap melakukan ritual mulai bernyanyi, sementara ibunya yang marah masih berusaha menangkap Mei. I tried to be a good daughter. Sorry, I'm not perfect. Karena terdesak, Mei pun terpaksa menyerang balik ibunya. Dengan kekuatannya, ia berhasil membuat ibunya terkapar dan pingsan. Tapi tergeletak di luar garis lingkaran. Mom, you have to get in the circle. Mei berusaha menarik ibunya yang pingsan masuk ke dalam lingkaran, tapi tidak sanggup. Karena fenomena bulan akan segera berlalu, terpaksa nenek dan tante-tantenya melepaskan kembali panda merahnya yang telah mereka kunci, hingga mereka menjadi panda merah kembali. Lalu membantu Mei menarik ibunya sambil melantunkan nyanyian mereka. Garis-garis itu mulai bereaksi, namun tidak cukup kuat. Paman Go memerintahkan untuk menyanyi lebih keras lagi. Teman-temannya segera membantu dengan ikut bernyanyi. Mendadak, Fortaun pun kembali ke atas panggung dan bernyanyi untuk memberikan support. Mei pun menjadi sangat bersemangat dan terharu. Garis-garis lingkaran dan simbol itu pun bereaksi. Paman Gao mengangkat pedangnya yang membuat portal ke alam astral pun terbuka. Lalu menarik jiwa Mei beserta ibu, nenek, dan tante-tantenya masuk ke dalamnya. Di dalam alam astral, Mei bertemu ibunya yang terlihat masih muda, yang sedang menangis sedih karena merasa gagal menjadi pribadi yang sempurna, yang menyenangkan bagi ibunya dan orang lain. Lalu Mei menghiburnya dan mengajaknya berjalan menuju portal, di mana nenek dan tantenya sudah menunggu. Neneknya langsung memeluk ibunya dan menenangkannya. Kemudian mereka satu persatu berjalan memasuki portal untuk memisahkan panda merah mereka masing-masing. Namun, Mei tetap pada keputusannya yang semula. Ia tetap ingin mempertahankan panda merahnya karena ia telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Ibunya pun memahami keinginannya. Kemudian leluhurnya Sunny menunjukkan dirinya, lalu membawa Mei terbang melayang. Akhirnya, kini Mei pun hidup berbahagia bersama dengan karunia panda merahnya. Kuil mereka pun menjadi ramai pengunjung yang senang melihat panda merah yang nyata. Ibunya juga memperbolehkan Mei untuk bermain kembali bersama teman-temannya tanpa terlalu mengekangnya. Karena Mei sendiri harus belajar untuk mandiri, bertanggung jawab dalam menjalani hidupnya, dan mengendalikan apa yang dianggap kutukan dan mengganggu menjadi hal menggembirakan dan menemukan makna yang berarti dalam hidupnya. Karena seperti yang dikatakan ayah Mei, intinya bukan menyingkirkan hal yang dianggap buruk, tapi memberikan ruang hidup dengannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.